Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Anak-anak, hari ini saya akan mengajak kalian belajar tentang ASEAN. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video belajar berikutnya. Anak-anak, ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu, apa yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Ada beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Antara lain, 1. Adanya kepentingan nasional dari negara masing-masing anggota ASEAN. Yang kedua, adanya keinginan untuk menjadi negara maju dan sejahtera dari masing-masing negara anggota ASEAN. Yang ketiga, adanya perbedaan kondisi fisik dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya adanya perbedaan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Adanya keinginan untuk bekerja sama dalam bidang politik dan keamanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, adanya kesamaan dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu sama-sama merupakan negara bekas jajahan. Dalam hal ini kecuali Thailand, karena negara Thailand itu adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Selanjutnya, sejarah ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN pertama kali berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, di mana ASEAN didirikan atau diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Itu tadi adalah 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, di mana 5 negara ini dalam memprakarsai atau merundingkan berdirinya ASEAN mengirimkan delegasi atau perwakilan negaranya, di mana perwakilan setiap negara itu adalah, yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, Tengku Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, dan yang terakhir ada S. Rajaratman dari Singapura. Itu tadi 5 perwakilan delegasi yang mewakili 5 negara untuk berunding dalam mendirikan ASEAN. Nah, dalam perundingan tersebut, kelima negara tersebut menghasilkan yang namanya Deklarasi Bangkok
karena perundingannya di Bangkok sehingga hasil perundingannya dinamakan dengan Deklarasi Bangkok yang berisi 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima adalah meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Itu tadi 5 hasil atau 5 isi dari Deklarasi Bangkok. Nah, sekarang sifat keanggotaan negara ASEAN. Di mana sifat keanggotaan negara ASEAN itu ada 2. Nah, yang pertama, terbuka bagi semua negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, keikutsertaan suatu negara ditandai dengan kesepakatan terhadap asas-asas dan tujuan ASEAN. Jadi ada dua sifat keanggotaan negara ASEAN. Nah, sekarang anggota ASEAN. Nah, karena tadi yang mendirikan sudah 5, ternyata ada 5 negara lagi yang bergabung menjadi anggota ASEAN. Jadi setelah 5 negara tadi, ada negara Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke-6 bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1976. Disusul anggota ke-7 yaitu Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Berikutnya ada 2 negara yang bersama-sama bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, yaitu anggota ke-8 dan ke-9, negara Laos dan Myanmar. Dan anggota ke-10 ada Kamboja yang bergabung pada tanggal 16 Desember 1998, sehingga total anggota ASEAN ada 10 negara, yaitu yang pertama Indonesia, 2 Malaysia, 3 Singapura, 4 Thailand, 5 Filipina, 6 Brunei Darussalam, 7 Vietnam, 8 Laos, 9 Myanmar, dan 10 Kamboja. Itu 10 negara anggota ASEAN. Sekarang Sekretariat ASEAN. ASEAN sendiri memiliki gedung yang dibuat atau didirikan pada tahun 1976 yang berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. ASEAN dipimpin oleh seorang jenderal yang dipilih melalui sidang Menteri ASEAN secara bergilir menurut ajar. Jenderal ASEAN sendiri memiliki masa jabatan selama 2 tahun. Jenderal ASEAN memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab pada sidang Menteri ASEAN. Ini sekilas tentang Sekretariat ASEAN. Selanjutnya, prinsip-prinsip kerjasama ASEAN.
di mana prinsip-prinsip kerjasama ASEAN ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976 yang berisikan 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara. 2. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai. 4. Menghindari penggunaan atau ancaman melalui kekuatan militer. Dan yang terakhir, kerjasama dilakukan secara efektif antar negara-negara anggota ASEAN. Itu merupakan prinsip-prinsip yang dipegang dalam kerjasama ASEAN. Anak-anak, demikianlah pembelajaran atau pembahasan tentang ASEAN. Tetap semangat belajar, ikuti terus video belajar di channel saya di JM Video Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.